Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Adila Haryani dengan nomor induk mahasiswa 12170100055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang sebelumnya telah dipelajari selama 1 semester ini di mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Yang pertama ada komputer dan pekerjaan manusia. Komputer adalah alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan manusia, walaupun tidak semua pekerjaan manusia dapat dilakukan oleh komputer. Cara kerja komputer mirip dengan cara kerja manusia. Manusia menerima perintah lewat indera, lalu manusia mengelola perintah tersebut dan lalu melakukan respon atas perintah tersebut. Begitupun dengan komputer. Bekerja sesuai dengan perintah yang dimasukkan, lalu diproses berdasarkan data dalam memori, dan menghasilkan tanggapan dari perintah yang dimasukkan. Lalu selanjutnya ada algoritma dan bahasa program. Yang pertama, algoritma. Algoritma adalah kumpulan atau urutan instruksi atau perintah ataupun langkah-langkah yang berhingga jumlahnya. Dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika atau matematika. Algoritma yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah algoritma yang terkait dengan komputer. Manusia memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Algoritma tersebut ditulis menggunakan bahasa program agar dapat dikerjakan oleh komputer. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri algoritma. Ciri-ciri algoritma yang pertama yaitu mempunyai awal dan akhir. Lalu yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat. Lalu yang ketiga, memiliki masukan atau kondisi awal. Lalu selanjutnya yaitu memiliki keluaran atau kondisi akhir. Selanjutnya yang terakhir adalah algoritma harus efektif, yaitu bila diikuti benar-benar akan menyelesaikan persoalan. Lalu selanjutnya ada bahasa program. Langkah-langkah yang diberikan manusia tidak bisa langsung dikerjakan oleh komputer, karena bahasa algoritma tidak dimengerti oleh komputer. Komputer hanya mengerti bahasa mesin, akan tetapi bahasa mesin sulit dimengerti oleh manusia, karena hanya terdiri dari kode biner 1 dan 0. Untuk mengatasi hal ini, maka dibuatlah bahasa perantara yang memudahkan manusia menuliskan langkah-langkah untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahasa tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Selanjutnya ada cara menerjemahkan bahasa ke dalam bahasa mesin. Yang pertama yaitu ada compiler. Compiler yaitu bahasa program yang menerjemahkan program yang ditulis secara keseluruhan atau sekaligus ke dalam bahasa mesin lalu kemudian dieksekusi. Lalu yang kedua ada interpreter. Interpreter yaitu bahasa program yang menerjemahkan perintah dalam program baris demi baris, yaitu suatu baris perintah dibaca, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, lalu dieksekusi. Lalu dibaca baris berikutnya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, dan dieksekusi. Demikian dengan seterusnya. Ada beberapa tingkatan dalam bahasa program. Yang pertama yaitu bahasa tingkat rendah, yaitu bahasa mesin yang instruksinya dapat dikerjakan langsung oleh komputer, yang berupa kode biner 1 dan 0. Lalu yang kedua ada bahasa tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah yaitu bentuk manusiawi dari bahasa mesin. Untuk melaksanakan instruksinya masih diperlukan penerjemah oleh assembler ke dalam bahasa mesin. Lalu yang terakhir ada bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini lebih dekat ke bahasa manusia, terutama bahasa Inggris. Lalu selanjutnya ada hubungan algoritma, pekerjaan, dan komputer. Komputer adalah sebuah perangkat yang biasa dipakai oleh manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan untuk mengoperasikannya dibutuhkan program yang sesuai dengan kebutuhan. Program komputer sendiri membutuhkan algoritma sebagai pembuatan program tersebut. Jadi, algoritma diumpamakan sebagai nyawa dari sebuah program.
sedangkan program adalah bahasa dari algoritma, dan sedangkan komputer yaitu sebagai eksekutornya. Ketika program berjalan dengan lancar, maka manusia dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah. Lalu selanjutnya ada variabel, data, dan juga operator. Setiap kegiatan atau pekerjaan yang kita lakukan membutuhkan bahan, wadah, dan juga alat. Begitu pula dengan pekerjaan yang dilakukan oleh komputer. Bahannya adalah data, wadahnya adalah variabel, dan alatnya adalah operator matematika. Data dan variabel adalah satu kesatuan. Data disimpan dalam variabel, dan ketika nama variabel dituliskan, maka yang berperan adalah data yang ada dalam variabel tersebut. Sedangkan operator matematika adalah alat untuk memproses suatu data. Operator mempunyai pasangan yaitu operan, yaitu data yang dikenai operasi. Jenis data dari operan mempengaruhi apakah operator tersebut dapat beroperasi atau tidak. Lalu selanjutnya ada struktur algoritma, yaitu ada urutan, pilihan, dan juga pengulangan. Yang pertama ada urutan. Prinsip urutan adalah kontrol sederhana dalam algoritma yang memperhatikan urutan eksekusinya perintah-perintah. Prinsip ini adalah prinsip pengerjaan sederetan instruksi secara berurutan satu persatu sesuai dengan urutan baris penulisan dimulai dari baris yang paling atas. Ketika perintah akan dikerjakan, maka kondisi awal yang diperlukan harus dipenuhi. Kondisi awal adalah kondisi yang menjamin berhasilnya suatu perintah agar dapat dilanjutkan ke perintah selanjutnya. Jika ada hal yang tidak terpenuhi pada pelaksanaan perintah, maka perintah tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Lalu ada kondisi akhir. Kondisi akhir itu adalah keadaan sesudah atau pada saat akan selesai sebuah kegiatan atau pekerjaan. Lalu selanjutnya yang kedua ada pilihan. Struktur pilihan ini adalah struktur di mana suatu perintah atau aksi akan dilaksanakan jika suatu kondisi terpenuhi. Akibat dari struktur ini adalah dalam satu rangkaian algoritma dapat terjadi beberapa perintah yang dikerjakan atau tidak dikerjakan, tergantung pada kondisi-kondisi sebelumnya. Untuk membuat perintah yang mengandung unsur pilihan, kita harus memperhatikan yang pertama kondisi. Keadaan yang menjadi syarat suatu aksi dapat berlangsung. Lalu berikutnya yaitu kita harus memperhatikan perintah yang diberikan jika kondisi yang dipasangkan dengan perintah tersebut terpenuhi. Lalu yang terakhir ada pengulangan. Pengulangan adalah instruksi khusus dalam bahasa pemrograman dan algoritma yang digunakan untuk mengulang beberapa perintah sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengerjaan program dan untuk mempersingkat instruksi program. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat perintah pengulangan adalah yang pertama yaitu kondisi di mana pengulangan harus berjalan dan atau harus berhenti. Lalu yang terakhir yaitu perintah-perintah yang diberikan saat pengulangan. Lalu selanjutnya ada variabel array dan variabel struktur. Yang pertama variabel array. Variabel array dapat menyimpan satu atau lebih nilai dengan menggunakan satu nama variabel. Array menyimpan lebih dari satu data dengan tipe yang sama. Lalu yang kedua yaitu ada variabel struktur. Variabel struktur dapat menyimpan satu atau lebih data dengan jenis yang berbeda. Variabel struktur menyimpan lebih dari satu data yang berbeda-beda tipe variabelnya. Lalu yang terakhir ada fungsi dan prosedur. Fungsi adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan fungsi tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program utama. Fungsi harus mempunyai parameter dalam penggunaannya. Fungsi juga mempunyai output dengan tipe variabel yang kita tentukan. Lalu yang kedua ada prosedur. Prosedur adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan sebagian dari tugas yang harus diselesaikan oleh suatu program. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan selama satu semester ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.